Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, kelas 19 IPA 4, mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai karakteristik pemilihan media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Adapun dasar pertimbangan pemilihan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, familiarity. Penggunaan media pembelajaran haruslah memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media tersebut, misalnya karena sudah terbiasa dan merasa sudah menguasai media tersebut. Dan jika menggunakan media lain, belum tentu bisa, dan untuk mempelajarinya butuh waktu, tenaga, dan biaya. Namun, sebaiknya pendidik lebih variatif memilih media. 3. Clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran dan pesan pembelajaran, memberikan penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Dalam prakteknya, guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan cara metode ceramah, tanya jawab, dan metode lain. Namun diperlukan media untuk menarik minat, perhatian, dan gairah siswa, serta siswa dapat memahami pelajaran dengan mudah jika menggunakan media. Yang ketiga, kriteria pemilihan media. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun, secara teoritik, bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Adapun kriteria pemilihan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan instruksional khusus. Ini bisa dianalisis, dapat diarahkan pada taksonomi tujuan, apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kriteria pemilihan media berdasarkan atas kesesuaian dengan standar kompetensi. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran haruslah sesuai dengan materi yang diajarkan dan tidak menyimpang. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media harus familiar dengan karakteristik siswa dan juga perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik dengan hasil belajarnya. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena kehendak guru terhadap media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset, sehingga telah teruji kebenarannya. Nomor 5.
Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa. Siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, grafis, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa tipe auditif, lebih menyukai cara belajar dengan mendengar dibanding menulis dan melihat pandangan. Dan contoh lainnya seperti tipe kinestik, lebih suka melakukan dibandingkan membaca dan mendengarkan. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.